Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita akan membahas cara membuat layout dengan template AIP proceeding ya, AIP proceeding. Oke. Nah, ini contoh proceeding AIP. Ini ada judulnya, bentuknya seperti ini, lalu nama ataupun penulis seperti ini. Angka 1 sama A, B, C dan seterusnya. Angka 1 ini urutan penulis berdasarkan instansi. Jadi sebenarnya kalau instansinya sama, ya bisa aja satu semua. Seperti itu. Lalu yang kedua, ABC ini adalah emailnya. Jadi kemungkinan kalau email kan beda-beda ya. Oke, seperti ini. Bentuknya seperti ini, format seperti ini. Nanti di bagian selanjutnya kita akan memperagakan cara membuat misalkan konversi dari paper yang kita buat manual di Microsoft Word yang lain, kita akan sesuaikan ke sini, kita paste ke template yang AIP nanti ada ya. Nah, ini bentuk abstraknya seperti ini, introduction seperti ini. Nah, biasanya di bagian akhir ada seperti kalau dalam penelitian atau skripsi misalkan tujuan sama ini apa namanya, rumusan masalah, tapi tidak dieksplisitkan ya. Selanjutnya bagian yang kedua setelah introduction ada material dan metode. Materinya seperti apa, lalu metodenya seperti apa. Nah, di sini kita ketemu dengan figur. Nah, bentuknya figur posisinya di tengah, tidak melebihi ini ya, paragraf kanan kiri ya. Left right-nya. Itu kalau di Microsoft Word itu sebutannya apa ya? Margin, ya, tidak melebihi margin kanan kirinya, besar dari gambarnya. Lalu figur namanya ada di sini. Nanti kita bisa di bagian selanjutnya kita bahas cara penulisannya. Lalu di bagian selanjutnya ada result dan discussion. Kalau yang bagus sih dipisah ya, biar kualitasnya lebih bagus. Resultnya seperti apa nanti sebuah berikutnya discussion. Nah, ini digabung. Oke, resultnya seperti apa? Nah, nanti discussion. Nah, untuk tabel bentuknya seperti ini. Nah, yang ini aja. Jadi tabel di atas ada namanya, biasanya di bagian bawah ada sumbernya. Ini tidak ditambahkan. Lalu ini judul dari tabelnya menggunakan bold. Ini ukurannya kalau nggak salah 10 ya. Nanti kita cek. Nah, Times New Roman 10. Kalau membuat ini biasanya saya tabelnya tinggal di klik semuanya di blok, terus no border, garis atas, garis bawah, garis pemisah antara judul. Jadi kalau misalkan ada subjudul biasanya ya berkemungkinan garisnya nambah. Jadi seperti ini bentuknya. Lalu ada metode discussion ya. Nanti discussion bisa subbab. Nah, terus ini kok seperti ini ya. Jangan ditiru ya. Oke, lanjut. Ada bagian rujukan, mana ya rujukan, reference. Conclusion dulu ya. Conclusion seperti biasa. Oke. Ini jangan sederhana ini ya. Conclusionnya menjawab dari tujuan atau pertanyaan penelitian ya. Jadi ya 1-2 paragraf lah ya, cukup. Supaya jelas hasilnya, supaya ketika dirujuk sama peneliti selanjutnya juga bagus ya. Ini acknowledge, ini apa namanya, sunnah ya. Reference, bentuk referensinya kira-kira seperti ini. Kalau misalkan menggunakan referensi manager, kita bisa memilih yang AIP ya. AIP nanti tinggal tinggal dipilih AIP, nanti udah sesuai gitu. Jadi mudah. Baik Zotero ataupun Mendeley itu ada. Oke, kita masuk ke tahap berikutnya. Misalkan saya nulisnya seperti ini. Oke, kita misalkan inilah. Nah, saya ada template-nya, saya buat
template menulis aib seperti ini. Jadi caranya ini bentuknya udah sesuai dengan aib. Ya, tinggal ditulis. Misalkan di sini judul. Tinggal kalau ketik manual lanjut. Kalaupun misalkan klik kanan, ini caranya di enter dulu. Nah, jadi ada pemisah dulu nih di sini. Nah, baru kita paste misalkan. Nah, ini formatnya sudah sesuai dengan cara penulisan aib. Tapi judul juga nggak sebanyak ini ya. Yang bagus kurang dari 15 kata lah, cukup lah ya. Kalau sudah, ini dihapus lagi si pemisahnya. Nanti kalau nulis manual bisa, atau misalkan dipaste jadikan cara tadi ya. Di sini bisa langsung seperti itu. Afiliasi juga sama, ini tinggal di edit saja, ditulis. Ini udah sesuai, ditulis saja edit, karena ini nggak ada di paragraf. Nah, paragraf itu munculkannya home. Nanti ini kan paragraf, klik yang bagian ini. Nah, nanti kita menggunakan ini biar cepat. Contoh, si introduction ini misalkan ini. Nah, terlihat introduction bentuknya gini. Ini belum forward aib. Tinggal klik yang tengah, kita menjadi heading 1 karena terlihat bukan sulap bukan sihir, warnanya juga berubah termasuk formatnya. Jadi cukup memudahkan. Dan yang lain, misalkan di sini saya paste yang ini. Sebentar. Misalkan tadi copy dari mana ya? Sebentar, sini ya. Nah, misalkan di sini saya paste. Formatnya udah sesuai ya. Kayak misalkan di sinilah. Nah, kayak gini. Paste. Ini kan yang ini mau paragraf, bukan judul. Tinggal klik aja di sini nanti. Paragraf itu sebentar kita cek dengan klik di sini. Dia namanya paragraf. Berarti yang ini juga kita harus kasih paragraf. Klik yang ini, langsung sesuai format paragraf. Ini karena ini bold, tinggal disesuaikan aja. Nah, ini kayaknya boldnya nggak disesuaikan karena suatu saat ada yang perlu diboldkan. Jadi nggak disetting harus tidak bold. Nah, tinggal klik yang ini. Begitupun yang lain. Contohnya tabel ini namanya, ini body text tabel ini sebenarnya ya. Nah, bisa seperti ini dan selanjutnya. Jadi tinggal klik-klik saja conclusion, ini heading 1 tuh langsung berubah. Ini warna merah ini karena belum diedit. Saya kasih tanda itu. Referensi tinggal pakai referensi manager. Ini juga yang bawah tuh body text, nama, figur dari figur ya, keterangan. Ini bisa figur caption. Lalu subbab itu nah, misal kalau ini heading 1 atau judul yang paling besar, subjudul misalkan ini kita jadi subjudul yang kedua, klik aja yang sini. Bentuknya akan seperti ini. Subjudul yang ketiga pakai heading yang 3. Nah, akan seperti ini. Ini beda ya. Jadi tinggal klik-klik saja dan selesai. Nah, tinggal nanti nggak apa-apa ini di-download, nanti saya akan sertakan linknya. Tinggal diketik di sini atau cara pengeditannya seperti tadi, sehingga cepat dan mudah. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.